Mami udah pernah bilang jangan pilih Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gracia atau biasa dipanggil Grace. Keluarga mayoritas agama Konghucu, tapi anak-anaknya agamanya Kristen Protestan. Dulu kegiatannya kalau di Belitung masih sering ikut kebaktian remaja, sekolah minggu, ibadah orang Kristen pada umumnya. Tapi yang bikin jadi pengen masuk Islam itu pas udah pertengahan tinggal di Jepang. Semakin aku tertarik, tapi juga hati tuh masih galau gitu, karena ingat keluarga kan. Aku nggak ada satupun keluarga yang memilih untuk masuk agama Islam. Jadinya tuh hati tuh masih berat banget. Ini bener nggak ya mau masuk Islam? Soalnya udah tahu gitu keluarga tuh dari awal tuh udah selalu wanti-wanti bilang boleh pilih agama apapun, karena keluarga aku kan orang tua masih ada yang Konghucu, Buddha, ada yang Kristen, tapi tuh udah diwanti-wanti banget nggak boleh Islam ya gitu. Tapi kok ini hati maunya Islam, jadi gimana gitu ya. Itu lama banget juga itu tuh galaunya. Tapi bener-bener nggak fokus belajar juga terus-terusan, karena kan masih sambil kuliah kan itu. Tapi bener-bener ada satu titik yang akhirnya kayak yaudah aku mau syahadat deh gitu. Itu ada temen aku, dia orang Jepang, dia half sih, kayak mamanya orang Jepang, papanya orang Indo, tapi dia jadi warga negara di sana, dan dia Islam karena papanya Islam kan. Waktu pulang pun tetap masih diem-diem, masih kadang ya jelas masih nggak bisa pakai kerudung, karena takut banget ketahuan. Jadinya cuman bisa di rumah sampai ke mobil tuh nggak pakai kerudung. Nanti di mobil aku pakai kerudung, terus nyetir sendiri buat pergi. Nah biasanya tuh perginya tuh antara pergi ke kajian atau ketemu teman-teman yang kalau mau ngaji gitu. Nah itu diem-diem tuh dari rumah ya nggak pakai kerudung, nggak kelihatan tuh kerudung apa, semua di dalam tas, gamisnya di dalam tas. Nanti di mobil baru cukup ganti semuanya gitu. Heboh. Tapi itu juga nggak berani gantinya di dekat komplek rumah, jadi OTW dulu ke tengah-tengah baru ganti baju, berarti OTW lagi ke kajian, biar nggak ketahuan karena takut banget.
ini waktunya buat kasih tahu ke orang tua. Aku nggak bisa diam-diam terus, soalnya itu udah mau 2 tahun atau udah 2 tahun aku bener-bener diem-diem nggak kasih tahu. Bahkan bener-bener nggak ada tanda-tandanya gitu. Bahkan orang tua tuh kayak nggak pernah nemuin mukena aku, nggak pernah nemuin kerudung dan gamis aku di rumah, karena segitu aku jaga-jaganya buat sembunyiin semua barang itu. Walaupun menurut aku mami kayak udah ngerasa sih, karena namanya biasa ibu kan lebih apa ya, lebih perasa gitu, tahu anaknya tuh lagi mikirin apa. Bener-bener kayak ngerasa kayaknya ini udah waktunya aku harus kasih tahu ke orang tua kalau aku tuh udah masuk Islam, aku tuh mau milih jalan ini, dan jelasin ke mereka pelan-pelan. Walaupun sebelumnya setelah aku pulang ke Indo ini, aku udah menunjukkan sikap-sikap yang berbeda dari sifatku yang lama ke setelah aku masuk Islam. Karena ya orang Chinese itu biasanya di keluarga, apalagi orang tua, egonya lumayan tinggi. Jadinya mereka nggak pernah bilang minta tolong, minta maaf, terima kasih ke anaknya. Itu jadinya bikin kita pun ke kakak adik sendiri tuh agak jarang buat bilang hal-hal baik kayak gitu. Jadinya waktu aku udah mulai pulang, aku selalu apapun hal kecil mereka tolongin aku selalu bilang makasih, selalu peluk mereka. Itu tuh di keluarga tuh sungguh sangat jarang sekali, nggak pernah dilakuin. Apa ya, nggak tahu deh kenapa dari dulu kayak gitu. Kalau mungkin pernah nonton Ustadz Felix juga pasti sering cerita kalau keluarga Chinese tuh kayak gitu, dan emang bener keluarga aku juga kayak gitu. Jadinya aku menunjukkan sifat-sifat yang berbeda gitu dari yang dulu, yang mereka tuh selalu kayak, wah kok dia udah berubah ya, udah pulang jadi lebih baik. Karena emang di keluarga tuh aku yang paling rebel, paling aneh deh bagi mereka gitu, karena aku punya hobi-hobi yang agak aneh bagi mereka. Jadinya waktu udah mulai pulang, kok berubah ya. Aku belum bilang aku udah masuk Islam, tapi aku udah sering menunjukkan tanda-tanda kalau ini tuh sifat-sifat baik ini tuh aku belajar dari Islam. Tapi mereka selalu denial gitu, nggak mungkin, ini emang dia lagi berubah jadi baik aja, bukan karena Islam. Padahal aku selalu nunjukin ini tuh karena Islam. Aku bisa menghargai orang tua, aku bisa sayang sama kakak adik, itu tuh semua karena Islam yang ajarin aku. Terus akhirnya di hari apa ya waktu itu ya, hari Jumat kayaknya, aku chat ke mami panjang lebar, kayaknya chatnya masih di screenshot. Itu aku chat panjang lebar, aku jelasin ke mami dulu, karena aku ngerasa kalau ibu tuh ngomongnya nggak langsung emosi, kalau bapak tuh pasti langsung emosinya meledak-ledak. Jadi aku ngomong ke mami, aku chat, itu tuh nggak berani juga ngomong langsung. Jadinya aku chat ke orang tua, ke mami, panjang banget cerita kalau aku tuh di Jepang menemukan Islam, aku belajar lebih dalam tentang Islam, aku sekarang juga sebenarnya sudah masuk Islam, udah memilih jalanku sendiri, hati aku adanya di Islam. Jadinya aku udah bener-bener bersungguh-sungguh buat pilih agama ini gitu. Pokoknya udah jelasin panjang lebar, tapi itu juga aku nggak berani ada di rumah, aku pergi dulu baru chat. Karena takut
Soalnya ya cerita-cerita teman-teman mualaf aku lainnya, mereka kalau ketahuan habis. Bisa disekap, bisa diapa-apain, jadi aku takut, jadi aku kabur dulu. Nah, aku kaburnya itu minta pertolongan dari Kohani Kristianto. Jadi sama Kohani juga dibantuin, karena kenapa aku sama Kohani, karena menurut aku Kohani itu sama-sama Chinese, jadi saling ngerti budayanya. Kita orang Chinese itu ngomongnya gimana, mungkin dari bahasanya, dari gaya bicaranya. Nah, setelah orang tua aku tahu, heboh lah kan, satu rumah, satu keluarga besarku heboh. Anak satu-satunya nih, enggak satu-satunya sih, cuman satu-satunya nih yang tiba-tiba pindah agamanya Islam. Karena ada juga saudara aku yang pindah agama tapi dari Protestan ke Katolik gitu, yang perpindahannya tuh kayak bagi mereka masih bisa ditoleransi. Tapi kalau aku itu satu-satunya yang pindahnya, bagi mereka tuh waduh ini gawat banget, ini kenapa harus pindahnya ke Islam. Jadinya heboh lah itu keluarga. Mereka, aku diceritain juga ini karena aku nggak ada di rumah, aku kabur sama Kohani ke Cibubur. Terus mereka ngomongin sama keluarga gimana, dan alhamdulillahnya tapi keluarga besar bisa tenangin papi aku, karena papi aku marahnya meledak-ledak, dan aku matiin HP karena aku nggak mau dengar ocehan orang lain. Aku nggak tahu itu baik atau enggak dengan matiin HP atau kabur, tapi aku ngelakuinnya juga bukan karena aku yang langsung bertindak gitu, tapi aku tuh dibantuin sama Kohani. Jadinya step by step tuh dia yang tuntun aku, karena dia kan jelas udah lebih sering bantuin mualaf lainnya. Kata dia nanti orang tua kan seperti ini, jadinya ya aku ikutin dia sampai keluarga aku udah rembukin. Katanya ya udah gimana, ketemu aja katanya dulu. Ya udah, besoknya langsung janjian sama Kohani, ketemuan sama papi, mami, kakak adikku, keluarga besar. Nggak sampai keluarga besar sih, tapi ya keluarga intiku sama Kohani. Ketemuan, kita ngobrol. Jadi itu karena sama-sama Chinese, papi aku sama Kohani itu ngomongnya jadi masih apa ya, nyambung. Jadi mereka papi aku lama-lama bisa ngerti, dan papi tuh kayak oh ada juga loh ini, masih ngelihat Kohani tuh kayak ada juga orang Chinese yang masuk Islam, dan ya nggak seburuk itulah. Tapi kata papi ya udah, tapi pulang ya, jangan pergi lagi kata papi. Iya pi, aku pulang, tapi aku minta syarat waktu itu, kalau aku pulang aku harus dibolehin dibolehin pakai kerudung, jadi nggak boleh larang aku untuk pakai kerudung. Terus aku juga nggak boleh dilarang ibadahnya, jadi kalau aku lagi sholat jangan ganggu aku di kamar, atau jangan, ya kan takutnya digedor-gedor pintunya atau gimana, karena mereka mungkin masih nggak terima. Jadi tolong tuh nggak ganggu ibadahku, atau aku misalnya nanti mau ke kajian. Dan yang ketiga, maaf kalau aku udah nggak bisa satu meja makan sama kalian lagi, karena keluarga Chinese kan masih sering makan makanan yang di Islam itu nggak boleh. Jadi ya aku minta tolong tiga ini jangan ganggu aku, karena aku udah milih jalan ini, tapi aku tetap anak mami papi gitu. Kita tetap bisa serumah, cuman memang beberapa aturan aku ada aturannya. Karena papi menerima, dan Kohani juga tetap mantauin, karena kan takut tiba-tiba pas pulang
mereka berubah pikiran kah, atau kayak nggak bolehin aku pakai kerudung, aku sholat diganggu gitu kan. Nah, itu tetap dipantau sama Ko Ani, dan alhamdulillahnya pulang aku langsung bisa kerudungan dengan bebas. Orang malah mau buka kerudung dengan bebas, aku pakai kerudung dengan bebas. Jadi kayak itu kayak bener-bener nikmat banget aku bisa pakai kerudung. Bener-bener kayak dari hari itu aku nggak pernah, kalau keluar tuh udah nggak pernah buka kerudung lagi. Kalau dulu kan masih di mobil baru ganti gitu kan. Nah ini tuh bener-bener aduh nikmat banget aku bisa pakai kerudung, bisa sholat di rumah. Kalau dulu tuh sholatnya ya harus kunci pintu, atau enggak diem-diem lah gimana, atau enggak bela-belain harus ke mall dulu. Jadi sholatnya di musola mall atau keluar gitu, karena takut aja, misalnya alasan aja ada urusan di luar bentar gitu, padahal cuma buat sholat ke mall itu. Ya alhamdulillah pas pulang keluarga menerima dengan baik. Dan alhamdulillah sekarang Allah mudahin aku bisa bebas pakai kerudung, bisa bebas mau ngaji kemanapun sama teman-teman manapun, dan bisa sharing cerita aku ke teman-teman yang lain. Ya segitu aja.